Allah ciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal, kata dalam Al-Quran. Artinya kita harus mengenali orang lain itu kan dengan moderasi. Ya gitu, moderasi kepada siapa aja, kepada semua aja, kepada guru kita harus berpikir moderasi, kepada kawan, kepada adik, kepada teman yang berbeda tadi, berbeda budaya, berbeda latar belakang, berbeda bakat minat, kita harus toleran. Apalagi syukur di sekolah kita nggak ada perbedaan agama. Tapi perbedaan pikiran kan ada antara kamu dengan kawan sekolah itu, antara satu siswa dengan siswa lain ketika berdiskusi di kelas juga berbeda. Kita harus toleran. Itu namanya berpikir moderat. Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara podcast Madu LCTV dengan saya host pada hari ini yaitu Noval Fajri Asyadaki, dan kami juga sudah bersama narasumber kita yaitu Pak Sam di sini. Beliau juga guru di Madrasah Darul Ulum ini. Jadi pada hari ini teman-teman, kita akan berbicara hangat dengan tema menumbuhkan rasa toleransi dan numerasi beragama pada siswa dan siswi Madu Banda Aceh, di kalangan siswa ya. Madrasah Darul Ulum Banda Aceh. Baik Pak, bagaimana keadaan Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, udah baik. Alhamdulillah. Apa kabar juga Noval? Siapa tadi? Noval Fajri. Noval Fajri. Apa Ya, kabarnya? saya juga alhamdulillah baik pada hari ini. Ya. Dan jadi begini Pak, pada hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak nih tentang cara menumbuhkan rasa toleransi dan juga numerasi beragama kepada siswa dan siswi di Madrasah Darul Ulum ini Pak. Ya. Jadi menurut Bapak nih, kan pasti banyak siswa dan siswi yang belum paham tentang apa itu moderasi beragama. Bisa Bapak tolong jelaskan Pak, apa itu moderasi agama? Ya, terima kasih Noval. Sebenarnya moderasi kan kita sudah jalankan moderasi itu. Kita aja tidak sadar udah bermoderasi. Moderasi itu artinya kita berpikir moderat. Berpikir dari sisi lain. Bukan berpikir dari sisi kita aja. Tapi kita coba meraba-raba perasaan orang lain. Toleran terhadap orang lain. Menghargai orang lain. Tidak memaksakan kehendak. Itulah moderasi. Moderat artinya kan kita berpikir luas, bukan berpikir egoistis seolah seperti kita semua. Itu kan sudah kita jalankan di madrasah dan siswa sudah menjalankan. Bukan mungkin barangkali nggak dipahami karena istilah saja, tapi dalam keseharian kita sudah diajarkan oleh orang tua di rumah bagaimana sayang ke adik, menghargai perbedaan dengan adik, memahami adik yang masih kecil. Itu moderat. Moderat artinya mau mengalah, gitu. Bukan berarti kalah, ya kan? Kan ada orang mengalah itu bukan berarti kalah. Kita perlu waktu untuk membuat orang lain paham tentang kita, itu moderat. Jadi kayak simpati gitu Pak ya? Ya, simpati. Jadi gini Pak, kan tema kita nih toleransi dan moderasi beragama. Moderasi beragama itu telah Bapak jelaskan bagaimana. Jadi saya ingin bertanya satu hal lagi. Toleransi. Apakah toleransi itu ada hubungannya Pak dengan dengan moderasi beragama? Iya, ada. Moderasi itu adalah cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita memproses diri kita bersikap terhadap lingkungan. Itu namanya moderat. Kita moderat terhadap orang tua, moderat berpikir moderat terhadap orang lain, tidak memaksakan kehendak, moderat. Manifestasi dari moderasi itu salah satu toleransi. Toleransi artinya memberi ruang kepada orang lain gitu, menghargai perbedaan. Terus kita mau mendengar orang lain. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang kita beri ruang, yang kita mau memahami orang lain disebut toleransi. Nah, gitu. Gitu ya kira-kira toleransi. Jadi menurut Bapak nih, sikap toleransi ini harus kita berbuat kepada siapa Pak?
Bersikap kepada siapa? Kepada semuanya, kepada kita kan makhluk ini diciptakan berbeda oleh Allah. Mulai dari ada makhluk namanya tumbuhan, ada namanya hewan, ada manusia. Manusia satu dengan manusia lain juga berbeda. Berbeda keluarga, berbeda agama, berbeda budaya. Kita harus punya sikap moderat terhadap mereka. Allah ciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal, kata dalam Al-Quran. Artinya kita harus mengenali orang lain itu kan dengan moderasi. Ya gitu, moderasi kepada siapa aja, kepada semua aja, kepada guru kita harus berpikir moderasi, kepada kawan, kepada adik, kepada teman yang berbeda tadi, berbeda budaya, berbeda latar belakang, berbeda bakat minat, kita harus toleran. Apalagi syukur di sekolah kita nggak ada perbedaan agama. Tapi perbedaan pikiran kan ada antara kamu dengan kawan sekolah itu, antara satu siswa dengan siswa lain. Ketika berdiskusi di kelas juga berbeda. Kita harus toleran. Itu namanya berpikir moderat. Nah gitu aja. Jadi ini toleransi ini memang harus kita sikapkan kepada semua orang jadi Pak ya. Tetapi misalkan di sekolah kita nih, alhamdulillah kita satu agama dan tidak ada yang berbeda agama maupun ras ataupun bahasa ataupun suku. Tetapi jika kami sedang di luar sekolah ya Pak, kan pasti ada teman-teman kami yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku. Apakah kita tuh harus menumbuhkan rasa toleransi juga kepada mereka Pak? Ya iyalah, gitu ya. Udah pasti itu harus kita tumbuhkan. Maka kita harus berpikir luas. Salah satu sikap moderasi tadi itulah berpikir luas, moderat, wasatan, ya. Berpikir adil. Karena kita selaku manusia, apalagi Nanda selaku siswa, dididik untuk dididik akan menjadi pemimpin ke depan. Memang dididik untuk bertoleransi gitu. Apalagi negara kita negara kesatuan yang legal, yang melegalkan hidup bermacam agama. Nah, kita harus paham ke orang lain juga nggak pilih berbeda dengan kita, atau kita nggak berpikir memilih berbeda dengan orang lain. Nah, tanpa mengakui bahwa orang lain kebenaran keyakinan orang lain, kita yang pertama harus meyakini bahwa apa yang menjadi keyakinan itu benar. Tapi kita harus bertoleransi terhadap keyakinan orang lain. Nah, Pak, kalau kita berpikir orang itu salah, kan kita harus mencegahnya atau mengajaknya ke jalan yang benar. Ayo kita ajak sama-sama dengan cara yang benar. Yang kita rubahkan cara berpikir, berdakwahlah dengan baik. Berdakwahlah dengan cara yang seimbang. Berdakwahlah dengan cara yang menghargai perbedaan. Itu maksudnya. Apalagi kalau kita keluar daerah Anda nanti, siapa tahu takdir Allah akan menjelajah, akan berpindah, akan bekerja di tempat lain yang berbeda. Itu harus Anda pahami dengan baik. Apalagi kita di dalam Islam, kita kan rahmatan lil alamin, menyebarkan kebaikan. Sebarkanlah dengan cara kebaikan, berdakwahlah dengan akhlak gitu. Jadi menurut Bapak apakah ada kasus yang berkaitan dengan toleransi atau moderasi beragama pada madrasah ini, Pak? Oh, di madrasah kita enggak. Kalau dalam konteks perbedaan agama enggak pernah kita jumpai. Barangkali yang kita sering jumpa ini karena kita berbeda budaya. Darul Ulum ini kan siswanya berasal dari seluruh Aceh, malah ada di luar Aceh. Kan terlalu perbedaan budaya, perbedaan bakat minat, perbedaan pembiasaan di keluarga sebelumnya. Itulah yang kita sering jumpai. Misalnya kakak angkatan memaksakan kehendak dengan melakukan disiplin dengan cara tidak boleh begitu. Kita harus paham ke adik, harus paham ke kawan bahwa mereka memang berbeda dari kita. Kalau kita mau ajak mereka sesuai dengan standar kita, keinginan kita, ajalah dengan cara baik. Yang kita mau rubah bukan perilakunya, cara berpikirnya dulu. Kalau adik-adik letting, adik-adik kelas, kita ingin kita perbaiki dari perilaku-perilaku yang baik, rubahlah cara berpikirnya dulu. Enggak usah pengen paksa-paksa. Enggak perlu main kekerasan. Nah, gitu. Ke depan kan kita organisasi OPDM kita kan sudah agak lebih baik cara-cara kakak angkatan mengajak adik-adiknya dalam berinteraksi. Bapak kira begitu. Jadi saya ingin bertanya lagi, Pak. Kan di sini posisi Bapak ini sebagai guru dan humas dan juga humas di madrasah ini, Pak. Menurut Bapak itu sikap
moderat seorang guru kepada siswanya itu seperti apa, Pak? Yang seperti tadi juga, coba memahami perbedaan antara siswa. Bagi guru itu kan siswa yang ada di kelas 20 orang, 30 orang itu berbeda latar belakang, berbeda kemampuan, berbeda bakat minat. Guru idealnya memang harus memahami perbedaan mereka dan cara mereka belajar juga berbeda. Guru harus paham itu yang pertama. Terus perlu sikap-sikap contoh dari guru agar siswa itu bisa berubah. Maksud Bapak begini. Jadi siswa kalian itu di kelas itu kan beragam. Walaupun satu kelas laki-laki semua, tapi berdasarkan dari keluarga, pemahaman, ekonomi, macam-macam. Kita kan harus kenal bakat minat mereka tuh. Maka bakat minat itu jadi referensi buat guru dalam mengembangkan kalian. Jadi guru juga nggak boleh memaksakan kehendak harus begini, harus begitu. Diawali oleh komunikasi yang baik guru dengan siswa. Begitu juga siswa. Siswa juga kami harapkan pahamilah kelemahan dan kelebihan gurunya. Jangan menuntut sesuai keinginan. Memang takdir kita, Allah ciptakan kita berbeda. Guru yang dia ada di Darul Ulum dengan kelebihan dan kekurangan harus kalian terima kan. Jangan dibanding-bandingkan. Begitu juga kami selaku guru. Kalian dititipkan ke kami dengan kelebihan dan berbeda, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan berbeda latar belakang, harus kami pahami. Terjadi konflik, terjadi pemaksaan itu salah satu proses pendidikan memang untuk mengubah pembiasaan tadi. Bapak kira gitu ya. Jadi saya ingin bertanya lagi tentang ini, Pak. Menurut Bapak susah nggak menumbuhkan rasa toleransi dan moderat kepada siswa dan siswi di madrasah ini? Coba berikan tips dan trik doang ya, biar agar kami bisa bertoleransi dan bermoderat dengan siswa dan siswi. Jadi begini, Nanda ya. Jadi toleransi itu memang sudah jadi naluri dari manusia. Kasih sayang itu udah ada di dada manusia, Allah titipkan. Mencintai. Cuman kenapa kita jadi terjadi konflik, terjadi kekerasan, terjadi non moderasi itu karena ego, karena nafsu, karena kita enggak menanyakan ke diri sendiri apakah kita itu sudah benar atau belum gitu ya. Pada dasarnya nilai-nilai itu sudah ada di kalian. Tinggal dipoles dikit jadi. Jadi menurut Bapak triknya begini. Kita dalam agama kita itu orang yang paling baik itu ada orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu ajaran agama kita. Jadi berpikir dari sanalah kita berpikir. Setiap pagi coba berpikir, apakah ini bermanfaat buat orang lain? Apakah ini baik buat orang lain? Ketika kita sudah berpikir ke orang lain, maka ego kita jadi kurang. Kita nggak maksakan kehendak. Misalnya Nanda itu kelas 2, lihat adik-adiknya yang kelas 1. Tolerannya di mana? Kan Nanda sudah tahu bagaimana rasanya di kelas 1 yang belum terbiasa. Sekarang Anda sudah paham, jadi Anda didik. Pahami, jangan kekerasan lakukan ke adik. Itu cara bertoleransi. Jadi toleransi sederhana, gampang kalau kita bisa menghilangkan ego kita selaku senior, ego kita selaku guru, ego kita selaku kepala madrasah, bahwa sayalah. Ketika itu kita hilangkan, maka timbul rasa toleransi ya gitu. Kalau di tingkat madrasah kita yang hidup berasrama gitu ya. Saya kira Bapak kira begitu. Ada lainnya. Jadi ya itu saja yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Jadi kawan-kawan, dari yang kita bicarakan diskusikan dengan Pak Samsul di sini, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya toleransi dan juga moderat beragama ini boleh kita bilang itu adalah menumbuhkan rasa simpati kita, rasa mengalah kita kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu guru kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita, ataupun juga boleh kita bilang adik letting kita, ataupun boleh kita adik-adik kelas kita. Ya, seperti itu, Pak. Ya betul, kira-kira gitu. Jadi sekian saja diskusi kita pada hari ini. Saya selaku host pada acara Madu LCTV hari ini pamit undurkan diri, dan juga bersama Pak Samsul di sini pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Madu LCT tetap jaya. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.